dalam ilmu nasab, baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmil nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan. Dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan, ada dalilnya. Banyak ratusan dalil kalau diurut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi kata Ki Imad. Tolong sebelum berkomentar ya, didengarkan dulu biar tidak salah faham. Kadang biasanya yang sering salah faham itu mendengarkan separuh atau tidak mendengarkan sama sekali, membaca sebuah judul terus berkomentar. Ini bahaya. Tadi Kiai Imad itu menyuruh coba buka di kitab Rasail, coba kita buka di kitab Muqaddimah fi Ilmin Nasab, kata Kiai Imad. Ketika kita mau mempercayai hal yang dari orang yang baru, yang menyalahi daripada pendahulu-pendahulu kita, maka buka kitabnya. Kalau tidak mau membuka kitabnya, ya jangan hanya mendengar kita percaya. Biar tidak menyalahi daripada ulama-ulama yang sudah muktabar dari dulu. Kita buka kitabnya, disuruh itu sama Kiai Imaduddin. Coba buka kitabnya, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Di sana Kiai Imaduddin mengatakan tidak boleh menafikan, tidak boleh mengisbat sebuah nasab tanpa dalil, seperti halnya menafikan nasab tanpa dalil. Ini terbalik, saudara ya, terbalik. Kenapa? Karena Ki Imad itu mendahulukan nafi daripada isbat, sehingga dia tidak memperdulikan isbatnya terhadap nasab Ba'alawi. Dia mendahulukan nafinya terus, nafi. Padahal yang benar, coba lihat aslinya. Padahal yang benar, kama la yajuzu ayyasbutan nasab, seperti halnya tidak boleh ya mengisbat sebuah nasab illa bisyurutil isbat as-sahihah, kecuali dengan syarat isbat yang sahih, maka tidak boleh menafikan nasab kecuali dengan nafi, dengan adanya nafi yang ada pertentangan al-mu'aradah, yang ada pertentangan pada keabsahan tersebut. Ini ada mu'aradah ya, ada pertentangan, bukan apa? Bukan ada dzikrin, bukan tidak disebutnya di sebuah kitab, bukan. Mu'aradah ini coba kalau disuruh buka kitabnya buka. Mu'aradah ini saudara ya, ini ada fil umum, ada fil khusus. Fil umum ini kalau dari qabilah seperti Ubaidillah atau Ahmad Al-Muhajir, punya anak Ubaidillah, ini ke bawah punya keluarga ke bawah. Dari qabilah ini semua tidak ada yang menentang. Ini berarti tidak ada mu'aradah, tidak ada pertentangan ya. Di dalam pihak keluarga tersebut tidak ada pertentangan. Kalau tidak disebutkan di dalam sebuah kitab, yang punya kitab itu orang Irak ya, sedangkan Ba'alawi ada di Yaman. Itu bukan semua orang Yaman harus dikenal oleh orang yang punya kitab di Irak. Yang paling tahu nasabnya sendiri itu adalah keluarganya sendiri. Sehingga kalau dari pihak keluarga tidak ada yang menentang, maka itu tidak ada mu'aridah, tidak ada orang yang menentang, berarti bukan tidak ada sebutan di dalam sebuah kitab. Nasab Sadaf Ba'alawi ini kan sudah jelas, suhra wal istifadah. Terus masih ditanyakan, sampai kapan, sejak kapan suhrahnya nasab Sadaf Ba'alawi? Terus bagaimana cara mendeteksi, bahasanya ini mendeteksi. Terus bagaimana caranya mendeteksi sebuah nasab yang 550 tahun itu tidak tercatat? Ini kita tidak usah mendeteksi saudara ya, tidak usah mendeteksi.
kita kalau mau percaya pada metode Ki Imaduddin yang 550 tahun katanya terputus, maka cara kita berpikir yang masuk akal, yang logis, abad 9 dulu ya, abad 9 dulu, di sana dianggap mengaku, padahal bukan mengaku sebenarnya Ali Asakron, cuman melakukan pencatatan resmi di sana tentang nasab Ali Asakron ke atas terus sampai sekarang. Bukan mengaku-ngaku, memang itu sudah diakui. Kalau memang mengaku-ngaku di saat itu, maka akan terjadi pertentangan, saudara ya. Itu hanya mencatat, bukan mengaku-ngaku alias sakron. Karena nasab Sadeh Ba'alawi sudah dikenal dari sebelumnya, sudah suhroh dari sebelumnya. Artinya suhrohnya itu sudah berkesinambungan. Ini paham ya bahasa berkesinambungan. Ini namanya berkesinambungan, bukan terputus. Makanya jangan tertipu dengan kitab sezaman. Kalau mau minta kitab sezaman, datangkan dulu dalilnya. Karena itu sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Seperti itu. Kalau harus ada catatan kitab sezaman, saya saja ini saudara dulu, tahun 2014, punya catatan sebuah buku ya. Di sini saya mencatat nama ayah saya, nama saudara saya, tanggal lahir saya, tahun 2018. Jangan sampai berabad-abad ini sudah hilang. Makanya jangan tertipu dengan dengan kitab sezaman. Kalau sudah ada di catatan ulama nasab itu sudah dianggap. Kenapa? Karena ulama nasab itu sudah memverifikasi nasabnya. Nanti ada yang bilang tanpa dalil lagi. Jangan cuma omun-omun saja, pakai dalil kalau berbicara. Ini saya menunjukkan kesalahan dalil yang dibawakan oleh Ki Imaduddin di dalam kitab Muqaddimah fi Ilmin Nasab, bahwa di dalam Muqaddimah fi Ilmin Nasab itu harus mendahulukan isbat daripada nafi, sehingga kalau hanya tidak disebut bukan berarti itu tidak ada isbat ya. Tapi kalau tidak adanya nafi itu sudah berarti isbat. Itu di kitab Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Coba cek, kalau disuruh lihat oleh Ki Imad, langsung lihat kitabnya, jangan hanya mendengarkan saja, biar kita bisa membedakan apakah Ki Imad itu benar-benar benar, apakah hanya omun-omun saja. Nah, seperti itu. Ya sudah, terima kasih. Semoga bermanfaat.